Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kali ini saya akan membuat konten yang berjudul kualitas ereksi menentukan hubungan seks yang membara. Oke. Yang sebelumnya saya sudah menyampaikan ya banyak sekali kondisi yang saya alami, mulai dari titik 0% sampai ke titik yang saat ini. Alhamdulillah saya sangat bersyukur ya, sangat bersyukur sekali dengan apa yang saya terima hari ini, dengan apa yang saya rasakan hari ini. Saya sangat bersyukur, dan saat ini saya akan menyampaikan konten yang berjudul seperti itu. Mungkin sebagian orang ya melihat konten saya sebelumnya atau melihat testimoni yang saya tampilkan, dalam hatinya mungkin berkata, ini omong kosong lah ya, atau itu mimpi, atau itu cerita ngawur atau ngarang gitu ya, atau cerita dongeng ya. Mungkin sebagian orang mungkin berkata seperti itu. Terus apakah mungkin? Ya, sekarang begini, Bapak ingat kembali ya, dulu usia belasan tahun ya, baru mengenal istri atau baru ML pertama kali kan begitu kondisinya. Jadi hal ini bukan tidak pernah sampean rasakan, pernah, tapi sampean lupa ya, pasti lupa. Ntar Bapak online, kamu ikut sini tak online. Iya. Tapi Bapak lupa akan hal itu, bukan tidak mungkin, tapi lupa dengan kondisi seperti itu. Pernah mengalami sebetulnya. Setiap laki-laki yang normal ya pernah mengalami hal itu. Cuman lupa atau sudah lama itu terjadi. Sekarang hilang dah, hilang atau nggak ada, hilang sudah. Gitu. Awas sih, nak gelasnya. Jadi, insya Allah akan saya flashback di mana ini, akan di flashback dengan herbal tertentu ya, tertentu insya Allah. Jadi yang kemarin yang saya sampaikan, ereksi yang baik bagaimana sih, yang ngambang gini itu Pak ya, itu kemarin bukan orang muda, orang tua yang saya lihat di film-film tersebut, itu orang yang udah lansia, udah berusia 60 sampai 70 tahun. Kalau orang muda ya saya nggak ngomong Pak, ya pasti bisa, ini bisa kayak gitu. Kondisi seperti ini kondisi muda-muda memang, itu kondisi udah lansia, jadi bukan muda. Nah, kalau muda saya nggak bicara, pasti bisa, ini nggak asing ini. Ini kalau anak muda yang melihat konten saya ini ya percaya, tapi kalau udah usia 40 ke atas atau mengalami keluhan ya nggak percaya. Yang saya bicarakan ini pasti nggak di luar logika mereka. Ya pasti di luar logika mereka. Jadi kalau yang lihat ini usia belasan tahun, insya Allah mereka mengalami hal ini. Ini kenapa kok bisa
bisa menurun drastis seperti itu. Apakah sayur asem tadi kemarin itu bukan saya, bukan pasangannya sama, bukan meskipun pasangan sama itu nggak ada masalah dengan itu ya. Memang kalau pasangannya beda memang lebih bersemangat gitu, umumnya gitu ya, umumnya. Cuman saya nggak membahas masalah itu. Saya membahas yang sayur asemnya aja, nggak membahas lainnya ya. Dan banyak pelanggan saya yang pakai sayur asem itu ya naiknya ya bala-balik. Yang peti naik 5 kali, 4 kali itu ya sayur asem, bukan rawon itu Pak. Sayur asem, tetap sayur asem. Jadi yang kemarin saya sampaikan di konten sebelumnya, ereksi yang maksimal ya, tanpa dipegangin, nggak nempel di perut ya, nggak nempel di perut. Jadi ada jaraknya, bisa tahan 1 menit tanpa dipegangin, dielus dikit, nantang tambahan ya, tuing gitu ya, tuing lah gitu ya. Itu yang baik, itu yang baik. Itu yang baik. Lalu kemudian setelah semuanya baik, termasuk yang si cowoknya baik, nah kita akan membahas pasangannya. Bagaimana tipnya? Kok ada yang sampai panas, sampai pelumasnya habis gitu? Itu penyebabnya karena kurang maksimal ya. Kalau ada yang mengeluhkan kok kering gitu, pelumasnya kurang gitu, itu karena kurang kerasnya, kurang maksimal keras. Makanya pelumas di si istri akan sedikit, dia akan sedikit. Tapi kalau kerasnya maksimal ya, yang tuing tadi ya, itu insya Allah nggak bakalan kering, becek ya, becek. Dulu kan juga sama kayak gitu, waktu usia belasan kan nggak pernah ada cerita kering itu, nggak ada kan, nggak ada cerita kering itu. Nah, mulai pada saat ini terjadilah itu, kok kering, bentar kering, sakit, nah, panas karena kering tadi. Jadi ketika maksimal maka lubrikasinya pun melimpah, pasti itu Pak. Tapi ketika ereksi nggak maksimal maka rangsangan di dalam yang ditimbulkan oleh ereksi ini nggak maksimal, makanya pelumas keluar sedikit penetrasi sudah kering. Itu yang terjadi. Jadi bukan salah si istrinya, koreksi pada diri sendiri. Bagaimana kualitas kita, begitu. Jika ereksinya maksimal, saya yakin nggak ada cerita kering dan nggak perlu terlalu lama. Jadi saya sering sekali maaf ya, bukan ada maksud apa ya, cuman ini pengalaman saya. Saya sering sekali 5 menit sudah istri saya sudah keluar duluan, saya belum ya belum, meskipun kalau di presentasinya memang sering barengan gitu, cuman saya sering mengalami hal ini. Di bawah 5 menit istri saya keluar duluan. Awalnya nggak pernah Pak, nggak pernah dulu. Saya juga dulu itu hubungan seminggu 2-3 kali sama kok. Dulu gitu saya sama, kan mengalami berbagai macam kondisi saya. Dulu saya hubungan suami istri 2 kali, 3 kali seminggu. Tapi nggak setiap hari, Dan itu nggak pernah istri saya keluar duluan. Pasti saya duluan. 2 menit, 3 menit keluar duluan. Pasti. Udah. Dan alhamdulillah saat ini ya saya sangat bersyukur sekali bisa kadang berimbang
sering istri saya duluan, sering juga terjadi. Alhamdulillah dengan perantara ya Pak, kopi hanya perantara. Jadi begitu. Kualitas ereksi menentukan hubungan seks yang membara. Ya, anak saya ini namanya Bara juga. Nah ini saya namain Bara karena hubungan kita semakin membara. Ini calon direktur Kopi Perjaka ya. Ini Pak, saya perkenalkan anak saya ini. Dia pewaris kopi saya 1 sampai 38 lebih, insya Allah lebih. Saya akan bikin lebih karena saya masih terus mengeksplor sampai 100% kondisi saya. Saat ini alhamdulillah sudah 99,9%, kurang sedikit lagi. Ini masih saya mencari mana yang bisa mengembalikan 100% ya. Doakan ya Pak ya, doakan semoga saya menemukan herbal tersebut. Kalau ada informasi herbal apa, silakan diinformasikan ke saya. Insya Allah saya coba, insya Allah saya tester, insya Allah kalau ada hasil nanti saya beritahu ke panjenengan. Saya sangat berterima kasih sekali ya. Tetap ngopi dulu, haus ngomong terus dari tadi ya kan. Mantap kopinya. Udah sana papa rokokan nanti lagi. Udah kan udah syuting tadi. Udah online tadi. Nanti dilihat di YouTube videomu. Ya oke, kembali ke konteks kita. Menentukan ereksi, menentukan hubungan seks yang berkualitas ya. Banyak kita temui yang penisnya yang enggak maksimal itu ya, yang seperti saya ciri-cirinya itu ada yang melengkung ya gini Pak ya, ada yang melengkung bentuknya, ada yang bentar langsung gini tidur lah. Itu tanda-tandanya Pak ya. Itu ada keluhan itu kayak gitu. Udah lumayan berat kalau gitu. Sekali lagi saya informasikan bahwa yang ereksi seperti saya sebutkan kemarin itu yang ini bukan orang remaja, ini udah lansia. Di video itu sudah lansia. Nah, nggak satu orang tot, banyak. Memang ada yang trouble, ada yang letoy, ada yang lemes kayak gitu, banyak memangnya ya. Cuman saya memperhatikan ada yang baik, masih baik. Di situ saya menyimpulkan bahwa usia itu bukan faktor, karena pola gaya hidupnya tadi akhirnya berdampak pada mereka semua. Memang banyak Pak kita lihat produk-produk semacam ini di marketplace ya, marketplace banyak. Ada yang nggak ngefek, itu ada pasti ya. Pengen lihat yang official store-nya itu berapa ratus rating bintang 1, kan mestinya rating bintang 5 kan penilaian itu kan. Nah, itu rating bintang 1 berapa banyak itu rating itu, banyak sekali ya, ratusan lebih. Gak ngefek wak dan sebagainya. Di saya ya memang ada Pak, memang ada satu. Cuman kemarin sudah saya tawarin di infokan, tak saya bilang, dia kan komplain nggak ngefek lah, saya suruh retur aja Pak, saya kembalikan uang, nggak mau loh kan. Ya bisa jadi dia itu kompetitor saya, akhirnya ya begitulah. Setiap orang kan bisa aja bikin akun ya, setiap orang bisa aja bikin akun, bisa saja. Udah tawarin kalau nggak ngefek retur kan nggak ada masalah, tapi nggak diretur ya.
Jadi kembali ke topik kita, begitu. Jadi bukan ada masalah dengan si istri. Si istri, semua wanita saya sangat setuju jika nggak ada unsur genetik ya. Unsur genetik artinya dari keturunannya mungkin ada yang nggak bisa hamil atau nggak punya anak, terus kemudian dia sulit hamil, mungkin bisa jadi dari situ. Tapi kalau selagi dari genetiknya baik, mempunyai anak semua, nggak mungkin si istri ini nggak bisa hamil, itu nggak mungkin, saya nggak percaya. Ya dari suaminya, koreksi diri dari suaminya dulu, koreksi diri dari suaminya dulu, bukan menyalahkan si pihak istri. Kalau saya yakin nggak ada masalah dari pihak istrinya. Kemudian kita setelah koreksi diri, bagaimana hubungan seminggu lah, yang belum menikah ini yang baru menikah terus belum punya omongan. Nah ini bagaimana hubungan kualitas seminggu, apakah rutin? Nah itu harus dievaluasi lagi. Kalau rutin, nah ini nanti bagaimana si wanitanya gitu loh. Karena si laki-lakinya kan nggak ada keluh, nggak ada masalah, bisa rutin dia. Kecuali si laki-laki ini nggak bisa rutin, nah itu pasti dari laki-lakinya. Jadi hubungan intim atau seks yang baik itu rutin, bisa rutin setiap hari dan bisa 2 kali semalam. Itu standar ya, itu standar dari saya. Dan itu ringan, padahal di usia-usia semuda seperti itu mestinya bisa lebih, sangat bisa lebih. Jadi itu kalau untuk yang promil ini, jadi jangan membuli si wanitanya, jadi koreksi diri pada si laki-lakinya. Jadi cirinya begitu. Kemudian kalau bisa itu puasa ya, puasa 2 hari 3 hari untuk promil itu semburannya kenceng. Dan yang saya konten saya yang kemarin yang sperma kental itu puasa Pak, nggak setiap hari loh itu. Kalau puasa 2 hari itu bisa nyemburnya ke tembok, nggak 2 cm 3 cm, itu maksud saya kan. Kalau kalian lihat konten saya secara lengkap, nah selanjutnya saya ngomong itu puasa 2-3 hari ya, nggak setiap hari, nggak bisa Pak, setiap hari itu nggak bisa. Saya aja ya juga sama, muncratnya juga ke perut gitu aja, nggak sampai ke mukanya istri juga. Setiap hari saya yang bicarakan yang bisa muncrat ke tembok itu puasa 2 hari atau 3 hari ya. Ingat-ingat, catat, jangan salah. Tiap muncrat kayak gitu nggak mungkin ya, nggak bisa. Saya aja nggak bisa. Itu saya bicara kalau udah puasa 2 dari 3 hari baru bisa gitu loh. Jadi lihat sampai utuh ya videonya itu, jangan dipotong-potong gitu. Kalau dipotong-potong ya memang jadinya kayak gini ya, dipahami sedikit, memang potong memang. Kelanjutannya itu kan ada, meskipun yang ereksi yang tua tadi yang kayak gini, yang ngambang gini ya, yang ngambang gini tadi loh. Nah ini itu ada lanjutannya kan, itu usia tua Pak, bukan muda. Nah kalau muda itu ya saya nggak ngomong, wis pasti bisa. Mentanyakan anak yang usia belasan tahun ereksi pasti gini kalau nggak punya masalah ya. Jadi dulu kan Bapak kan sudah pernah mengalami, cuman lupa gitu loh. Masalahnya itu pernah mengalami, tapi dulu kalah, mungkin lupa udah. Saat ini menurun tanpa disadari. Dan insya Allah ada herbal tertentu yang bisa mengembalikan itu. Insya Allah.
Jangan salah herbalnya tadi. Banyak produk di luar sana ya. Banyak memang produk. Kita nggak tahu apakah ada efek samping di kemudian hari. Kita nggak tahu. Ada 5 penyebab yang jelas Pak ya. Jadi dulu bisa, sekarang kok kenapa kok menurun. Nah, ada 5 penyebab. Nanti di konten yang saya sebelumnya itu kan ada saya bahas, ada 5 penyebab. Yang pertama genetik, yang pertama pernah minum sesuatu, alkohol, jamu, obat, herbal tertentu, obat yang berpotensi ya. Energi drink, soft drink, banyak sekali Pak. Ikan pengawet, makanan pengawet, minuman pengawet. Yang ketiga pernah mengolesi penis dengan sesuatu, bisa minyak, bisa tisu, bisa minyak oles, bisa madu, bahkan kemarin bisa onani, saat onani pakai hand body lotion. Nah, yang keempat bawaan penyakit tertentu. Kalau bawaan penyakit tertentu ini ada ikatannya erat dengan pola makan tadi. Yang nomor 2, jadi pernah makan atau minum sesuatu, jadi suatu penyakit atau keluhan itu pasti ada penyebabnya. Jadi pernah makan apa, pernah minum apa, nah, itu jika dikonsumsi terus menerus, zat kimia tersebut akan menimbulkan efek pada tubuh kita. Yang kelima, trauma syaraf atau penyimpangan seks, atau ya bisa terbentur, bisa tergores, bisa jatuh, bisa ketarik, bisa kegigit dan lain sebagainya. Jadi itu 5 penyebab. Insya Allah bagi bapak-bapak yang mengalami keluhan, insya Allah penyebabnya di sekitar itu aja, di sekitar itu aja. Kecuali kita di genetik ya kita kurang tahu kalau masalah itu. Memang kita diciptakan ini kan nggak sempurna ya, ada yang nggak sempurna ya, nggak semua, pasti ada yang nggak sempurna gitu loh Kak. Ada kelebihan dan ada kekurangan, pasti setiap orang beda-beda. Ada yang yang jelas itu ya disyukuri aja, makanya kita harus bersyukur. Oke, mungkin cukup sekian konten saya ini kali ini. Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan, jangan sungkan-sungkan. Ingat, subscribe, like, komen, bunyikan loncengnya, dan tetap selalu mengikuti channel saya, dan tetap tuing kayak gini ya Pak ya. Kalau di los ini langsung nantang ya, nantang dia, muntrak gini Pak ya, tuing. Nah ini yang baik ya. Ingat, jangan lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.